Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Rahman Agustianto. Saya adalah dosen dari Prodi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan video terkait pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah workshop web framework. Dalam mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, saya akan menggunakan pendekatan DIA yang merupakan akronim dari Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery artinya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dan capaian dari mata kuliah. Yang kedua, interaction, saya akan menjelaskan proses interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa. Dan yang ketiga itu assessment, yang akan menjelaskan bagaimana bentuk penilaian hasil belajar yang kami rancang dan kami lakukan di dalam mata kuliah workshop web framework. Adapun untuk menjelaskan DIA, saya memiliki outline. Yang pertama yaitu identitas mata kuliah, yang kedua yaitu deskripsi mata kuliah, yang ketiga itu CP mata kuliah, yang keempat pokok bahasan, selanjutnya referensi, kemudian penilaian mata kuliah, dan selanjutnya metode pembelajaran, sistem pembelajaran, media pembelajaran, bentuk interaksi dengan mahasiswa, dan yang terakhir yaitu terkait assessment, yaitu rubrik penilaian yang kami gunakan di dalam mata kuliah workshop web framework. Mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah workshop web framework dengan kode TIF 4608 merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi kami, Teknik Informatika, dengan beban SKS yaitu 4, yang kesemuanya yaitu praktik. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang proses pengembangan aplikasi berbasis web framework dengan bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP digunakan di dalam mata kuliah ini didasarkan pertimbangan dari beberapa pertemuan yang dilakukan oleh prodi maupun jurusan dengan pihak industri, khususnya software house dan juga penggiat entrepreneur di bidang teknologi, bahwa penggunaan PHP masih luas pemanfaatannya sampai saat ini. Dan framework yang kami gunakan di dalam mata kuliah ini adalah framework Laravel, di mana pemilihan framework ini juga didasarkan pada saran dari industri yang kami peroleh di dalam berbagai macam kesempatan. Sehingga hemat kami, lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan bekerja, tidak hanya bekerja, sangat siap bekerja di industri, khususnya pada segmen pengembangan aplikasi berbasis web. Mata kuliah ini
adaptif dengan permintaan dari industri, di mana saat ini industri membutuhkan individu-individu yang mampu bekerja di dalam kelompok, sehingga mata kuliah ini mengadopsi pendekatan OP dalam proses pengembangan aplikasinya. Untuk menunjang pengembangan yang berbasis OP atau berbasis objek, mata kuliah ini juga mengimplement version control system. Kita menggunakan Git, khususnya GitHub, di mana GitHub ini akan membantu mahasiswa untuk berkolaborasi satu sama lain. Dan tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa yang mampu bersaing dalam industri pengembangan aplikasi khususnya berbasis web. Kemudian capaian MK dari workshop Web Framework yang pertama, mahasiswa mampu bekerja dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama dalam menerapkan pengetahuan pengembangan aplikasi berbasis web di dalam perkuliahan. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar mengenai web framework dalam konteks ini Laravel dalam merancang aplikasi secara berkelompok. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, merancang, dan seterusnya secara berkelompok. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengaji produk hasil aplikasinya dan mempresentasikan kepada dosen dan juga end user. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yang tercermin di dalam sub CPMK dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 dikarenakan UTS dan juga UAS tidak dihitung di dalam workshop, maka secara garis besar ada dua aspek yang ditekankan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu framework PHP-nya, yaitu kita menggunakan Laravel yang mengimplement MVC, yaitu akronim dari model, view, dan juga controller. Yang kedua yaitu implementasi framework PHP dalam konteks ini Laravel dengan menggunakan version control GitHub. Kemudian untuk referensi utama yang kita gunakan yaitu buku karya Otwell Tyler, yaitu The PHP Framework for Web Artisan. Dan juga didukung oleh beberapa referensi tambahan seperti buku karya Krug Steve, Santosa P. Insap pada penilaian mata kuliah. Penilaian mata kuliah dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek nilai harian, di mana nilai harian ini tercermin dari laporan dan juga proyek yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan BKPM. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Project Based Learning atau PBL, yang merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan data dan kemudian dilakukan integrasi dengan pengetahuan baru untuk menghasilkan satu produk yang nyata. Nah, dalam konteks ini, maka peran dosen adalah sebagai pendamping, motivator, dan juga fasilitator bagi mahasiswa. Terkait sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang berjumlah 4 orang dengan 1 orang koordinator, termasuk di 4 orang itu. Kemudian jumlah pertemuannya yaitu 2 dikali 14 tatap muka. Kemudian untuk UTS dan UAS nanti dengan penilaian responsi. Terkait media pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah tatap muka online atau Zoom meeting, kemudian LMS JTI, yaitu jti.polyj.ac.id/e-learning. Kemudian aplikasi pendukung yang digunakan yaitu Composer, GitHub, Desktop, Visual Studio Code, SAM, Framework Laravel versi 6, dan juga REST API. Dan untuk diskusi, kami membuka menggunakan WhatsApp. Bentuk interaksi. Penggunaan PBL pada mata kuliah ini berdampak pada peran dosen. Peran dosen sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa, sehingga bentuk interaksi yang muncul yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, dan juga presentasi mahasiswa. Kita menggunakan pendekatan ini
dalam konteks untuk benar-benar melihat bagaimana kualitas setiap individu. Dan pada penilaian mata kuliah, penilaian mata kuliah dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek nilai harian, di mana nilai harian ini tercermin dari laporan dan juga proyek yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan BKPM. Kami menggunakan pendekatan version control system dari pertemuan pertama dengan tujuan dapat melihat aktivitas setiap individu di dalam kelas, walaupun dalam konteks pekerjaan, setiap individu bekerja secara kelompok. Kami memperhatikan setiap aspek pekerjaan yang di-upload atau diunggah di dalam repositori dengan nilai bobot 70%. Kemudian untuk rubrik penilaian ada dua. Yang pertama terkait praktek yang dilakukan mahasiswa, ini bentuknya non-tes. Yang pertama, kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan langkah praktek. Yang kedua, kemampuan mahasiswa menyelesaikan langkah praktek dan mengunggah atau mempush hasil pekerjaannya ke dalam repositori. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan laporan tepat waktu. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan sumbangsih kepada pekerjaan yang lagi-lagi ditunjukkan oleh push yang dilakukan ke dalam repositori. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan di tengah pandemi 19 saat ini. Baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu workshop web framework. Kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai sedikit kenalan dengan apa itu workshop web framework, kemudian apa yang ada di dalamnya, dan tools-tools apa yang digunakan di dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan buat rekan-rekan. Ini sekaligus juga mengingat kembali materi-materi yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Baik rekan-rekan, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ada yang tahu tentang apa itu framework Laravel? Nah, ini ya, kita sudah mulai masuk ke Laravel. Oke, silakan. Mas Adi mau menjawab lagi? Silakan. Ya Pak, Laravel itu merupakan web framework Pak, dikembangkan oleh seseorang yang bernama David Rockwell. Oke. Laravel itu pertama keluar itu pada tahun 2008 dan rilisnya itu 2020 Pak, yang stabil Pak. Maksud saya 2018 rilis apa pertamanya dan stabilnya itu 2020. Oke. Dia sama Pak. Dia mengandung MVC Pak, model view controller seperti yang akan kita bahas. Oke, berarti Mas Adi sudah pernah mencoba sebelumnya untuk framework Laravel ini, Mas Adi? Saya pribadi itu pengalaman lebih dari 1 tahun. Oke, nah ini
Alhamdulillah. Dulu dari SMA atau SMK Mas Adi? Dari SMK, dari RPL. RPL. Ya. Alhamdulillah. Berarti ini lain ya dengan yang diajarkan di SMK. Terima kasih Mas Adi. Siapa? Sama-sama. Oke. Selanjutnya adalah akronim dari model, view, dan juga controller. Nah, dapat juga disebut ya model sebagai data atau data logic, kemudian view sebagai UI atau antarmuka yang biasanya kita implement dengan Bootstrap, kemudian ada controller atau brain-nya atau otaknya, di mana di sini fungsi dari controller adalah mengkontrol dan menentukan bagaimana data ditampilkan. Nah, sehingga kalau ibarat kita membuat perumpamaan rumah, maka controller ini adalah pintu untuk menuju ke dalam rumah, di mana di dalam rumah kita ada view dan juga ada model. Dalam implementasi di Laravel, maka kita tidak bisa langsung menggunakan controller. Berbeda dengan framework yang dulu pernah cukup populer, yaitu Coordinator ya, dimana dalam CI kita bisa menggunakan controller tanpa routing ya, jadi ada dua pilihan. Tapi di dalam Laravel kita memang wajib menggunakan routing ya sebelum masuk ke controller. Nah, sehingga memang memahami arsitektur dari framework ini menjadi hal yang penting, seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa jika kita tidak mampu atau tidak bisa memahami arsitektur atau desainnya atau rancangannya, maka nanti kita tidak akan bisa mengembangkan aplikasi sesuai dengan jenis ya atau pattern atau arsitektur dari framework yang kita gunakan. Nah, ini penting untuk rekan-rekan. Nah, sehingga nanti akan saya tunjukkan segmen per segmen ketika kita menginstal Laravel, bagaimana sih bentuk ya dari controller, view, model, dan juga root ya. Kemudian kita juga menggunakan VCS ya, GitHub ya, dia berbasis Git. Secara garis besar, penggunaan VCS adalah membantu berbagai beberapa user ya. Di contoh ini ada user A, user B, dan user C, di mana masing-masing user akan memberi kontribusi terhadap proyeknya. Baik, yang pertama yaitu terkait Composer. Ini adalah yang sangat krusial. Ini hal pertama yang harus kalian lakukan. Nah, untuk menginstal Composer, nah saudara bisa melihat di PKPM. Di sini sudah ada terkait untuk instalasi Composer. Nah, di sini saudara harus membuka dulu link dari Composer, yaitu di getcomposer.org. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses instalasi Composer ya, seperti ini. Kemudian menentukan lokasi file instalasi. Nah, PHP ini biasanya kalau kita awali dengan menginstal SAM ya. Ini karena di mata kuliah di semester sebelumnya rekan-rekan sudah menggunakan SAM, maka saudara tinggal mencari lokasi dari file SAM-nya ya. Nah, contoh kalau ada di C ya berarti C.2/sam/php/php.x dan seterusnya ya, sampai nanti proses instalasinya selesai. Dan ketika dicek, cara ceknya adalah kita buka CMD ya, seperti ini, kemudian kita ketikkan Composer. Nah, kalau sudah demikian, ini artinya
Composer telah berrepository ini. Nah, sudah bisa langsung ketikkan Composer create project ya, prefer disk /laravel nama project. Nah, maka setelah nanti selesai dimasukkan akan muncul demikian. Kalau demikian berarti proses instalasinya sudah berjalan. Nah, kemudian jika proses instalasinya sudah selesai, kita bisa cek di dalam browser akan muncul folder-folder terkait proyek yang kita kembangkan. Akan kita kembangkan ya. Ini kita akan buka. Oke, Sam Htdoc. Oke, maka nanti di dalam direktori saudara akan muncul berbagai folder dan juga berbagai file. Meminta salah satu dari kalian untuk mendemokan apa yang sudah dikerjakan berdasarkan BKPM. Silahkan Saudara Hadi. Oke, silakan saudara Hadi. Tadi saya sudah sempat menginstal ini Pak untuk visual video code-nya. Terus ini saya juga ngecek untuk komposernya versi berapa. Terus belum terlihat Pak, belum bisa screen. Apa saya putusnya screen Pak? Iya. Halo Pak. Silahkan di share screen Mas Hadi. Terlihat Pak nggih? Oke, terlihat. Halo. Terlihat Mas Hadi. Dengan selesai. Baik. Kemudian saya share screen nomor 2. Oke. Ini untuk project yang sekarang sedang berjalan. Ini GIS Pak, kebetulan ini GIS. Kemudian PHP Artisanshare yang sudah jalan misalnya. Sebentar, saya harus bersih super. Terlihat Pak web saya? Ya, terlihat. Ini ada web komoditas hasil pertanian di daerah Jember. Jadi per tahun, ini tahun 2009 ini tahunnya, dan ini komoditasnya. Tahun 2019 kita lihat komoditas cabai besar. Ini lokasinya Tangguh. Jawaban apa yang dirasakan terkait pengimplementasian Laravel dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Ini Pak, sebelumnya terima kasih untuk Pak Hafid sudah memberikan saya waktu. Sama-sama Mas, silakan. Oke. Menurut saya selama saya menggunakan Laravel sendiri itu sangat memudahkan Pak. Jadi yang memang dari sebelum-sebelumnya saya kan mengcoding itu terlalu banyak ya Pak. Terus dengan menggunakan Laravel itu lebih minim dan pemanggilannya lebih enak seperti itu Pak. Oke. Kalau kekurangannya mungkin Mas Evan? Kalau untuk kekurangannya sendiri sepertinya saya juga masih pemula ya Pak ya. Jadi sama seperti Mas Dava tadi belum sampai paham banget Pak gitu.
Cuma ya harus banyak belajar sih, begitu Pak. Karena saya juga masih pemula. Oke, seperti itu Pak Afid. Sampai tugas ya, ini non-tes ya. Rekan-rekan bisa melihat di e-learning ya, sudah ada pengumpulannya, dan di PKPM juga sudah tampil mengenai detail tugas yang harus rekan-rekan kerjakan. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ada di e-learning. Nah, semoga rekan-rekan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya dengan baik dan semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Tidak hanya nilai yang bagus, tetapi punya bekal yang bagus untuk menghadapi dunia industri dan mampu berkarya di dunia industri, khususnya dunia software dengan baik, sehingga nanti akan tergabung menjadi lulusan-lulusan dari Politeknik Negeri Jember yang sukses berkarya setelah kuliah di kampus tercinta kita. Baik, rekan-rekan, kita sudah di penghujung kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Ya, selamat pagi.